Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan bahas lagi soal gimana cara kalian nanganin masalah kebotakan atau kerontokan. Tapi di video kali ini gue nggak akan ngomongin si minoxidil dan kawan-kawan. Gue akan ngomongin soal yang namanya transplantasi rambut. Untuk kalian yang nggak tahu, itu adalah cangkok rambut dimana kalian memindahkan rambut yang memang kondisinya bagus ke area rambut yang udah bolong-bolong, tipis, dan sebagainya. Nah, tapi kendala yang terjadi di Indonesia adalah ngelakuin transplantasi rambut itu biayanya cukup mahal. Dari yang gue tahu, untuk ngelakuin transplantasi rambut itu biayanya ratusan juta. Salah satu yang terkenal di Indonesia adalah DHI. Nah, di situ cukup terkenal, udah banyak public figure yang ngelakuin transplantasi rambut di sana. Karena yang namanya kerontokan, kebotakan itu nggak pilih-pilih orang. Mau lu public figure, mau lu terkenal, mau lu kaya, mau lu konglomerat, apa segala macem, lu terkenal, kena botak ya botak aja gitu. Penyakit tuh nggak pilih-pilih orang. Nah, di DHI itu yang gue tahu yang udah ngelakuin hair transplant adalah 2 orang, yaitu adalah Edo Sel dan Vincent Trompis. Nah, di situ memang biayanya cukup mahal karena memang prosedurnya juga safe. Ya, tapi balik lagi, mereka adalah public figure. Biasanya public figure itu duitnya banyak. Kalau rakyat kayak gue sih ya nggak mungkin lah, susah banget buat ngelakuin di sana. Lu butuh nabung cukup lama karena biayanya ratusan juta. Nah, di sini ada alternatif untuk lu yang mau ngelakuin hair transplant, yaitu adalah yang super terkenal di Turki. Buat kalian yang ngikutin dunia kebotakan, pasti kalian udah tahu banget bahwa Turki adalah destinasi yang dijadiin buat transplantasi rambut. Bahkan di data 2015 disebutin bahwa 1/5 turis yang datang ke Turki itu 1/5-nya ngelakuin transplantasi rambut. Jadi di sana memang udah terkenal banget dan terkenal dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi gue nggak ngerti gimana caranya, tapi kebanyakan orang yang ke Turki ngelakuin transplantasi rambut itu sendiri. Jadi dia nggak bawa orang atau apa, gue nggak ngerti antara komunikasinya segala macem. Tapi banyak yang ngelakuin sendiri. Nah, di sana yang terkenal adalah salah satunya adalah Sule Klinik di Istanbul. Nah, di situ cukup terkenal karena biayanya yang cukup terjangkau. Dari data yang gue dapat, buat ngelakuin transplantasi rambut di sana, biaya yang dibutuhin cuma 1.700 USD. Ya, kalau di-convert ke rupiah cuma sekitar 20 jutaan. Ini termasuk murah banget, makanya gue bilang cuman murah banget di kategori transplantasi rambut. Bukan 20 juta termasuk murah, tapi ini termasuk murah di kategori transplantasi rambut. 20 jutaan ya, sama akomodasi segala macam, menurut gue habis sekitar 40 jutaan. Itu termasuk worth it banget kalau lu bandingin dengan transplantasi rambut yang ada di Indonesia. 150 juta lu bandingin dengan hampir 50 juta, ya sekitar sepertiganya lah. Atau 160 juta dibandingin dengan 40 juta, itu cuma sekitar 1/4-nya biaya yang lu butuhin, udah termasuk akomodasi untuk ngelakuin cangkok rambut di Turki. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lo ngelakuin cangkok rambut di Turki, gue nggak tahu metode yang digunakan. Karena metode transplantasi rambut itu ada 2. Namanya susah. Intinya adalah ada yang bagian belakang kepalanya itu disayat dulu, dan ada yang memang cuma dicukur dan dipindahin. Semuanya tetap butuh yang namanya obat bius, karena ya dipindahin dari belakang ke depan, ya tetap pasti ada ngilu atau sakit lah. Jadi gue kurang tahu apakah metode yang di sini yang digunakan adalah metode yang mana. Sedangkan di DHI di Indonesia, metode yang digunain adalah metode yang dari belakangnya dipotong dan dipindahin. Jadi dia nggak akan nyobek si kulit kepala belakang. Itu yang gue tahu yang di Indonesia, karena gue pernah nonton videonya Edo Sel. Jadi termasuk cukup aman, walaupun ya tetap sih pasti agak grogi juga. Jadi buat kalian yang memang mau ngelakuin transplantasi rambut, buat kalian yang memang mau cangkok rambut karena ngerasa bahwa wah pakai minoxidil nggak worth it jangka panjang. Nah, buat gue sendiri, untuk kalian yang memang punya biaya untuk dialokasikan ke transplantasi rambut, ya kalian lakuin aja. Karena memang di
Turki itu kalau sekitar 40-an menurut gue masih bisa terjangkau lah. Orang masih kayak oke deh buat benerin penampilan gue berani deh ngeluarin sampai 40 jutaan. Karena ibaratnya lu ngeluarin iPhone aja udah 20 jutaan gitu. Ini anggaplah 1,5 sampai 2 kali iPhone, mungkin lu masih ikhlas. Itu menurut sudut pandang gue ya, ketika lu punya uangnya. Tapi kalau lu buat ngebenerin rambut butuh uang, misalnya kayak satu mobil, mungkin itu akan beda lagi ketika satu iPhone lebih atau 2 iPhone lu compare dengan satu mobil, jelas bakal beda gitu. Kayak wah gila, sayang banget sih satu mobil cuman buat benerin rambut gitu untuk lu yang memang kaum mendingan gitu, yang memang uangnya nggak berlebih. Pasti akan sayang banget ketika lu ngeluarin uang buat transplantasi rambut di Indonesia. Jadi saran dari gue untuk lu yang memang punya duit untuk ngelakuin transplantasi rambut di Turki, karena memang itu jadi destinasi utama orang-orang di dunia, dari Amerika segala macam, karena memang ngerasa bahwa di negaranya sendiri terlalu mahal, itu worth it banget. 2 hal yang lu harus siapin ketika lu ngelakuin transplantasi rambut. Yang pertama menurut gue pastinya adalah duit, karena memang ya transplantasi rambut memang butuh uang yang cukup besar, walaupun di Turki tergolong cukup murah untuk segi transplantasi rambut. Dan yang kedua pastinya adalah mental sendiri, karena ini adalah bagian dari operasi. Pasti lu ada tegang juga, ada khawatir juga, apalagi berurusan dengan banyak jarum, nanti dimasukin lagi si rambutnya gimana. Itu pasti ada khawatir lah, karena itu pakai obat bius juga. Jadi ini termasuk operasi yang lumayan lah. Jadi pasti ada kayak sedikit, menurut gue kayak aduh gimana ya, pasti ada menurut gue. Jadi saran dari gue adalah ketika misalnya lu harus pakai minoxidil atau harus ngelakuin transplantasi rambut, gue selalu bilang ketika lu ada uangnya, lu ngelakuin aja transplantasi rambut, karena lebih praktis lah. Nggak usah tiap hari segala macam, lu perawatan sekitar 6 bulan benar-benar total gitu ya. Tapi ada 1-2 kasus dimana ya itu rontok lagi, kayak contohnya si Wayne Rooney. Yang kedua adalah ketika lu udah punya uang, lu punya mental, lu berani untuk ngelakuin itu, lu siap, ya boleh untuk ngelakuin itu. Karena termasuk operasi, mungkin untuk gue yang parnoan atau agak gimana gitu sama operasi, gue sih harus mikir berkali-kali. Tapi buat lu yang misalnya ngerasa bahwa itu nggak worth it atau itu menakutkan, lu bisa pakai minoxidil. Karena memang effortnya cuma ngoles doang, maksudnya nggak ada sakit, nggak ada apa, tapi itu bisa dalam jangka waktu yang panjang banget. Jadi kalian bisa putusin sendiri dari segi keuangannya gimana, kalian sanggup nggak transplant, dari segi resikonya sanggup nggak, atau misalnya dari minoxidil kalian sanggup nggak untuk ngoles jangka panjang. Jadi itu balik lagi ke kalian, bebas kalian nentuin. Gue cuma nge-share bahwa di Turki salah satu yang paling worth it untuk ngelakuin transplantasi rambut, karena udah banyak banget pengalaman orang yang ngelakuin, dan uangnya menurut gue masih bisa diusahakan, masih bisa ditabung. Ya intinya masih bisa lah kalau kalian mau ngelakuin cangkok rambut di sana. Oke, sekian, gue Koko Brewok pamit dulu. Ciao.